bisa dimulai. Sudah selesai. Baik, sebelumnya apa kabar nih semuanya? Baik. Puji Tuhan lah. Baik, ada pepatah mengatakan bahwasanya tak kenal maka kata saya. Maka sebaiknya kita pada hari ini kita memperkenalkan dulu lah terlebih dahulu. Dari saya dulu. Nama saya atau nama bapak panggil aja kakak aja ya, karena kita kan masih satu bapak yang tiga. Kalau nama kakak sendiri Pandri dan Papan, jurusannya itu bimbingan konseling dari Universitas Riau angkatan 2018. Mungkin format untuk kenal namanya mungkin kayak tadi kayak kakak sendiri sebutkan. Mungkin bisa lanjutkan dari sebelah kanan saya. Kenalkan, nama saya Nada Pratama. Jurusan S1 Psikologi dari Universitas Abdurrahman. Panggil saja Nada karena masih seumuran juga ya. Perkenalkan, nama saya Rizal Krianda, jurusan D3 Keperawatan Abdurrahman. Panggilan aja Nada juga. Tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Siti Ramadhani, jurusan S1 Farmasi Universitas Abdurrahman angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Hidayati dari jurusan S1 Psikologi angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Chelsea Masina Islami, jurusan bimbingan konseling Universitas Riau angkatan 2018. Perkenalkan semuanya, nama saya Laki, bisa dipanggil Tutan, dari Universitas Riau, jurusan bimbingan dan konseling angkatan 2018. Baik, perkenalkan, nama saya Masih jurusan lagi, saya jurusan bimbingan konseling angkatan 2018 Universitas Riau. Baik, nama saya Senanya Yati, dari bimbingan konseling angkatan 2018 Universitas Riau, dan bimbingannya Hani. Baik, tadi kita udah perkenalkan nama masing-masing. Sebelumnya saya ingin bertanya, udah pernah nggak ikut bimbingan kelompok sebelumnya? Pernah. Oh, mungkin waktu di sekolah ya? Ya. Baik, mungkin kita agak flashback dikit aja. Saya akan menjelaskan mengenai bimbingan kelompok kegiatan kita pada siang hari ini. Yang pertama itu, apa sih bimbingan kelompok tersebut? Bimbingan kelompok itu adalah suatu proses kegiatan untuk membantu kita untuk memahami, mengenali berbagai macam permasalahan yang kita bahas nantinya, yang mana itu untuk aktualisasi diri, untuk perkembangan diri kita, yang mana kita dapat itu nanti adalah sebuah informasi yang dapat kita gunakan dalam kehidupan kita atau kita aplikasikan. Dan untuk tujuan itu sendiri adalah, tujuannya itu jelas, pertama untuk aktualisasi diri. Karena kan pada dasarnya manusia itu ingin menjadi something spesial atau ingin aktualisasi diri. Maka dari itu kita nanti membahas topik-topik yang akan menjadi bisa kita ketahui, yang tidak kita ketahui menjadi kita ketahui sebelumnya. Dan tentunya kita untuk bersosialisasi sebelumnya di sini, karena kan kita berkumpul di sini dari berbagai jurusan dan juga dari universitas yang berbeda. Nah, untuk itu sendiri itu tadi tujuannya. Selanjutnya itu ada asas-asasnya yang kita terapkan nanti di sini. Yang pertama itu jelas asas kerahasiaan, di mana kita dalam bimbingan ini itu hanya dalam forum ini saja kita bicarakan, tidak sampai di luar. Karena apa? Karena ini cuma kita saja yang tahu. Dan yang kedua itu pastinya ini adalah asas keterbukaan. Nah, saya ingin tanya, apakah kalian sukarela ke sini sendiri atau ada paksaan datang? Enggak. Sukarela kan? Baik, kalau sukarela saya juga berterima kasih. Itu termasuk dalam asas yang harus diperlukan. Selanjutnya itu ada asas kenormatifan, yaitu di mana asas kenormatifan ini bimbingan kita lakukan ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat, di negara kita, sesuai dengan kaidah, tidak melenceng dari norma-norma yang berlaku. Nah, mungkin itu ada dari itu tadi beberapa asas yang kita ketahui. Baik, selanjutnya itu ada kita kontrak dalam kegiatan kita ini.
saya ingin bertanya, mau berapa menit kegiatan kita lakukan? Mungkin ada usul mau berapa menit? 20 aja lah ya, 20 menit aja lah. 20 menit. Ini udah sepakat ya 20 menit. Ya, sepakat. Sepakat. 20 menit. Dan selanjutnya apakah nanti setelah ini akan ada kita lakukan ke kegiatan lanjutan atau gimana? Boleh. Boleh ya? Boleh. Oke, boleh. Baik, mungkin itu saja pada tahap ini kita pembahasannya. Selanjutnya kita akan membahasnya teman-teman. Kita sekarang ini saya menjelaskan tentang topik yang akan kita laksanakan. Itu ada 2 topik. Yang pertama topik tugas dan topik bebas. Saya akan menjelaskan. Kalau topik tugas itu dari saya menentukan, bahkan kita sama-sama diskusi. Tapi kalau topik bebas ini kita sama-sama lakukan, kita musyawarahkan. Baik, mana yang akan kita lakukan? Saya ingin topik bebas lah, topik bebas supaya kita lebih enak kan, bisa menampung segala aspirasi dari teman-teman sekalian. Mungkin ada yang mau usul topik apa? Saya. Masuk apa itu? Nah, iya. Oh, boleh. satu-satu Satu boleh. aja lah. Apa dari sini enggak? Dari sini. Dari aku aja lah, Kak. Dari sebelah kiri dulu. Tadi kan sudah sebelah kanan. Di sini dari aku ya. Dari aku kan. Kalau dari saya topiknya bullying aja sih. Karena udah banyak kan viral-viral beritanya gitu. Kalau dari Rama usul tentang kenakalan remaja. Kalau dari Jadi langsung bullying Saya. dia kita. Saya nanti ke bawah, Kak. nanti Kalau yang saya mungkin gadget ya. Gadget. Saya mungkin sama aja kayak kakak ini kenapa ada Kenakalan remaja ya. Kalau saya gitu. Gadget. Gadget. Kalau saya lebih ke kenakalan remaja. Baik, tadi udah kita voting, tapi kebanyakan gadget ya, rata-rata ya. Baik, berarti kita fixkan bahwa saya topik pada siang hari ini yang akan kita bahas itu adalah tentang gadget. Sepakat ya? Baik, oke semuanya, kita masuk ke tahap berikutnya. Saya kan mau bertanya sebelumnya, apakah udah siap semuanya, udah nyaman duduknya sini? udah. Atau ada yang terganggu panggilan alam, mau ke belakang dulu? Tidak. Enggak sih kalau dari aku enggak. Enggak ya. Ya kita butuh suatu refresh kembali ya. Kayak kita butuh game lah. Ya, boleh. Jadi gamenya ini ya game untuk melatih fokus saja. Yaitu gamenya itu kita kayak ngomong cepat-cepat 1 minit, 2 minit, 3 minit, 4 minit, 5 minit. Oke. Jadi kan Berapa sampai berapa? sampai 10 aja lah. Sampai 10. Ya. Tapi secara cepat ya. Oke. Mungkin bisa dari dari perempuan dulu ya. Ya, dari Ci dulu. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru. Mulus. Masih jari-jari dong. Jadinya cuma 9. Boleh. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Bisa. Dah. Sama. Udah. Mana kanan kiri? Enggak, selanjutnya tanya. Lanjut nih. Iya, satu dulu. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Atau terlalu mudah gitu ya. Nggak bisa. Mulai gitu. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 20 biru. Boleh. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, lah. Biru. Satu biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Oke. Slow. Kenapa enggak? Oh, Tanya dulu lah. Baik. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru. Agak susah ya, agak susah. Lanjut ya. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru. Gagal. Gagal, nggak bisa. Tambah lagi. Masih bisa, oke, sayang.
biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Tapi bisa. Semangat kan? Bisa. Jadi 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Ya. Udah. Baik, tadi kita udah ada game dua retes kembali ya. Baik, kita ini ke intinya, kita akan membahas topik yang akan kita bahas sesuai dengan kesepakatan tadi. Baik, ada topik yang kita sudah tetapkan tadi adalah gadget. Baik, saya akan melempar beberapa pertanyaan. Nanti saya minta pendapat masing-masing daripada teman-teman semuanya. Secara umumnya sajalah gadget. Gadget apa sih menurut kalian itu gadget? Gadget hal sesimpel itu, atau misalnya kan menurut saya gadget itu adalah suatu suatu teman hidup. Karena sekarang kan gadget itu udah seperti teman hidup dalam kita. Mau dalam kondisi apapun selalu kita bawa. Itu dari saya. Mungkin dari teman-teman membawakan pendapatnya. Semuanya tadi sudah saya tahu. Dari ini lebih enak. Kalau menurut saya gadget itu adalah suatu alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Oh, berkomunikasi ya. Dengan saya telepon. Iya. Gitu. Iya, iya. Kalau menurut Rama, yang benar kata Rani, gadget itu alat komunikasi. Tapi sekarang gadget itu bisa dibagi dua ya. Ada smartphone, yang udah dibagi sekarang. Sekarang tuh udah lebih canggih aja, jadi udah bisa sekarang tidak cuma telepon aja, tapi bisa video call atau bisa macam-macam lagi gadget itu. Dari Rama tadi ada dua ya. Pertama itu gini tuh ada yang smartphone dan tidak smart ya. Tidak semacam biasa. Tidak Biasa biasa. aja gitu. Oke. Tadi dipakai orang-orang tua. Dari kita. Ya menurut gadget itu gimana, apa sih gitu? Menurut saya gadget itu alat bantu komunikasi, sama seperti yang Kak Nani sama Kak Rahmat tadi. Jadi itu hal yang penting ya bagi setiap orang, karena zaman sekarang siapa sih gitu yang nggak pakai gadget? Iya, iya, betul. Gadget sih Kak. Iya. Sangat urgent sekali ya, sangat penting kayaknya. Nah, menurut saya sama ya seperti kita tuh, gadget tuh alat komunikasi untuk kayak pesan, video call. Kalau dulu kan kalau kayak kita jauh-jauh tuh nggak bisa kayak ya cuma bisa nelfon biasa, kayak surat, nggak punya komunikasi. Lanjut. Kalau sekarang kan kalau udah mau nengok orang misalnya kayak kita kuliah nih, kangen orang tua bisa video call. Jadi kayak ya sama kayak itu tadi, gadget tuh hal yang penting bagi kita sekarang. Mungkin itu sih. Sebenarnya gadget itu apa sih? Menurut saya sendiri, gadget itu untuk kita mencari informasi, pokoknya yang berhubungan dengan mesin-mesin itu, apa yang kita nggak tahu itu kita bisa cari melalui gadget. Gitu aja. Mesin pencarian ya. Iya. Kalau menurut saya gadget itu suatu kebutuhan bagi kita semua ya. Soalnya semuanya udah ada di gadget. Kebutuhan ya. Betul kata Kak tadi ya, ada itu sebagai alat komunikasi yang mana tidak kena alat gadget ini, mulai dari lain aja sudah kenal gadget ya, umur 5 tahun sampai seterusnya tidak kenal namanya gadget. Yang memiliki nilai guna lah gitu ya Bang. Iya. Berbasis mempunyai teknologi. fungsi khusus gitu lah. Iya, betul. Baik, semuanya tadi masing-masing teman-teman semuanya sudah mengutarakan pendapatnya masing-masing mengenai apa sih itu gadget. Baik, sebenarnya gadget ini sih mempunyai banyak makna yang tersirat tergantung dari kita sendiri. Cara berpikir kita, kegunaan itu buat apa bagi kita sendiri. Baik, kita flashback dulu sebelum ada gadget itu kehidupan gimana sih? Saya ingin bertanya, apakah kehidupan itu lebih baik sebelum ada gadget, ataukah sesudah ada gadget ini semakin baik kehidupan? Baik, Satu-satu atau saya ingin minta pendapatnya. sebelum Ya. sebelum ya. Kalau dari saya ya, ini menjawab. Ya. Kalau menurut saya itu kan kehidupan sebelum adanya gadget ataupun tidak adanya gadget itu kan, kalau menurut saya ada perkembangan ataupun kemajuan dari teknologi ataupun pola pikir dari manusia itu sendiri.
Kenapa? Karena kita di zaman dahulu itu kan kayak akses informasi itu hanya seperti berita ataupun dari berita anonim ataupun dari mulut ke mulut gitu kan. Nah itu keakuratannya itu bisa dikatakan hanya beberapa persen dan itu tidak 100% akurat. Tapi kalau dari gadget ini kan kita juga ada tuh yang namanya kayak aplikasi-aplikasi yang bisa untuk mendeteksi berita hoax, nah itu ada. Terus kemudian di gadget sekarang yang udah canggih-canggih itu juga kita bisa tahu mana foto yang editan ataupun yang asli. Dari itu sih perkembangannya, kemajuannya memang bagus kalau ada gadget gitu. Oh, berarti saya simpulkan dari pendapat saudari Nani tadi bahwasanya kehidupan itu lebih baik sesudah ada gadget ya. Iya. Oke. Kalau dari segi pola pikir Itu dan segi berarti segi kemajuan. kemajuan. Tapi kalau dari segi kayak tantangan ataupun hubungan sosialnya tuh kalau menurut saya pribadi itu lebih ke mending zaman dulu. Kenapa? Karena rasa keagrabannya itu lebih terasa. Tapi kalau misalnya yang zaman sekarang itu terkadang kita mengumpul satu tempat tapi yang lain main HP. Nah itu nggak kerasa. Jadi kita dekat namun terasa jauh. Itu sih kalau dari saya. Ya, mungkin ada yang lain, mungkin agak kontra dari ada tadi pernyataan Nani yang mungkin ada kontra. Mungkin disebutkan kehidupan itu apakah lebih baik sebelum ada gadget atau pas sudah ada gadget. Mungkin yang lain boleh share pendapatnya. Ya. Kalau menurut Rama sih lebih baik sesudah adanya gadget ya Kak. Oh, Karena kan kita lihat aja sekarang tuh sekolah aja pakai gadget. Terus kalau misalnya kita pasti kita punya keluarga kan, misalnya orang tua atau apa. Kalau jauh-jauh tuh misalnya kita rindu atau apa tuh kita bisa video call aja, udah bisa tetap muka seperti itu. Kalau menurut apa sih sudah lebih baik sudah adanya gadget sih. sudah adanya gadget ya. Ya. Mungkin ada yang berbeda mungkin. Cukup ya. Mungkin ada satu pernyataan lagi. Mungkin ada pernyataan yang lain yang kontra mungkin dari kakak ini, dari teman-teman semuanya. Ya. Kalau soal sosial saya lebih kontak ke dulu ya. Kalau kami dulu mana tau main HP, kayak mainnya tuh kayak main tradisional kan, main di luar tuh main sama kawan-kawan nggak tahu main HP. Tapi kalau ini tuh pengalaman adik saya sendiri aja ya di rumah ya, nggak pernah keluar rumah, mainnya HP aja, nggak tahu bersosialisasi, nggak tahu mana kawan, mainnya game kayak gitu. Tapi kalau untuk kemajuan ya saya lebih pro ke sekarang ya, karena itu yang dibilang Rama tadi kan, apalagi sekarang pandemi kan, orang kuliah pakai HP, sekolah pakai HP, semua pakai HP. Itu sih. Mungkin dari abang-abang ada. Tidak ada ya. Tidak ya. Berarti setuju ya dari pernyataan tersebut. Baik, saya simpulkan tadi dari pernyataan saudara-saudari semuanya bahwasanya Anda setuju, tetapi dalam bidang revolusi secara kemajuan teknologi tersebut. Memang ya betul, secara kontras memang betul sangat berbeda dari tahun 90-an sama 2000 dekade 20-an. Kemajuan teknologi, tapi teman-teman semua tadi itu kontra terhadap kehidupan sosialnya ya. Katanya lebih baik zaman dahulu. Baik, kalau bicara tadi apa lebih baik dan sesudah atau sebelum ada gadget sudah kita bahas. Selanjutnya saya ingin ngasih pernyataan. Jadi saya ngasih pernyataan, tolong disanggah ya, tolong disanggah atau Anda membuat saya setuju, tapi kalian ngasih mau apa juga, ngasih banyak alasannya. Pernyataan saya begini, anak sekarang katakan umur 3 tahun sudah dikasih gadget. Nah, menurut penelitian bahwasanya anak umur 12 tahun sampai 12 tahun itu tidak bisa memegang gadget dari 0-12 tahun. Karena apa? Itu berpengaruh terhadap mata. Bahwasanya kita tahu banyak menurut data penelitian bahwasanya hampir semakin meningkatnya anak-anak yang memakai lensa, kontak lensa zaman sekarang ini. Itu karena salah satu kemajuan gadget itu sendiri. Nah, itu adalah suatu hal yang negatif yang disebabkan oleh gadget. Nah, bahwasanya ini menyebabkan saya tidak setuju dengan adanya gadget karena dapat merusak generasi yang akan
apa yang diharapkan bangsa ini ke depannya. Jadi apa sih komentar teman-teman semua terhadap pernyataan saya tersebut? Dari saudara Eci tadi. Kalau menurut saya itu tergantung individu lagi ya. Misalnya kayak yang dibilang kakak tadi, itu tuh pengawasan orang tua lagi ya. Mungkin kan kalau anak umur 3 tahun janganlah dikasih HP gitu. Mungkin nengok-nengok aja. Terus boleh dia main HP tapi sewajarnya, yang ditengok dia tuh harus kita awasin, jangan nengok-nengok yang enggak apa gitu kan. Terus nanti kalau dia candu ya nggak boleh gitu. Ya sama kayak adik saya kan, adik saya tuh ada tuh yang kecil kan, awalnya dia nggak tahu tuh gadget kan, tuh dia nengok sekali dikasih kan, dia candu, kalau nggak dikasih ngamuk gitu. Tapi ya itu lagi tergantung orang tua, nggak boleh itu nggak boleh, main itu nggak boleh kayak gitu. Itu tergantung individu orang tua lagi ya. Kalau dibiarkan ini kita jadi rusak generasi. Gitu. Di pernyataan dari saudara Eci tidak boleh, tapi gimana ya? Tapi orang tuanya main HP, gimana anaknya nggak minta? Ada pendapat lain mungkin? Kalau saya pribadi, saya tidak setuju pendapat dari kakak. Ya. Kenapa? Karena rasionalisasi dari saya gitu kan, yang dipertanyakan, yang saya tangkap ini adalah gadget merusak generasi. Poinnya itu. Betul. Nah, kalau saya pribadi berpendapat itu tidak setuju. Kenapa saya katakan tidak setuju? Karena di sini aja ada saya membaca penelitian ataupun ya penelitian gitu kan, bahwa salah satu perkembangan dari anak Indonesia itu tuh dari gadget gitu. Salah satu perkembangannya. Kenapa? Karena yang kita ketahui gadget ini memang benar-benar dia smartphone gitu kan, dan di dalam fitur-fiturnya itu juga ada kayak fitur-fitur untuk membuat kita ini mengasah kecerdasan anak gitu, motoriknya anak. Nah, jadi saya tidak sependapat ataupun saya tidak setuju bahwa pernyataan bahwa gadget merusak generasi. Nah, yang disampaikan oleh teman saya tadi, saudara Eci, ya saya sependapat itu. Tinggal polanya aja lagi, pola asuh orang tuanya aja lagi, yang bagaimana sih caranya orang tua menghandle anaknya, bukan anak yang dihandle orang tua itu. Kalau misalnya dia anaknya menangis karena gadget, ya biar aja gitu. Kenapa? Karena kan di sini yang berperan itu orang tuanya gitu. Nanti kalau anaknya nangis terus dikasih HP, lama-kelamaan kan candu gitu. Nah itu, jadi bagaimana orang tua, pola asuh orang tuanya tadi bisa kayak membuat jadwal kapan dia main HP, kapan dia belajar, kapan dia tidur, kapan dia bermain, itu sih buat dari saya. Tapi kalau sekali lagi, kalau untuk gadget merusak generasi itu saya tidak setuju. Mungkin ada yang pro terhadap pernyataan saya, atau bisa disanggah itu terhadap pernyataan dari kakak ini? Cukup kak, sudah setuju dengan pernyataan dari Setuju ya? kakak. Berarti semua sudah setuju ya? Bahwasanya teman-teman semua menolak pernyataan saya bahwasanya gadget itu merusak generasi ya? Iya kak. Ya. Oke, Kak. Baik, tadi itu ada dampak buruknya. Dan saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, seberapa jauh sih dampak positifnya gadget ini terhadap terhadap kehidupan kita ini, dampak positifnya. Tapi saya minta dampak positifnya nggak usah mulu-mulu ya, tapi dampak positifnya dari diri kita sendiri. Misalnya kan dulu tahun era 2010 itu saya download game susah, tapi kalau sekarang itu lebih mudah, jadi kehidupan saya itu nggak terasa sepi. Nah, berangkat dari awal diri kita sendiri, mungkin saya ingin bertanya dampak positifnya, tapi dari diri kita sendiri saja. Banyak kok Pak. Ya, dia apa tuh? Kalau dari aku pribadi ya, kalau misalnya ada sesuatu yang nggak tahu gitu Kak, pakai ini handphone aja langsung googling kan, apa tuh ya, kan nggak tahu, langsung cari bisa langsung set dapat gitu, lebih mudah aja gitu. Oh, lebih mudah. Ada yang lain? Ada yang lain? Abang-abang ini kayaknya masih pemalu itu kak. Oh. Ini kakak ini yang Perlu dipancing kak kayaknya. mempermudah aja ya kan. Iya. Gadget kan kadang ada aplikasi belanja, kalau dulu kalau mau belanja ke pasar, sekarang udah pesan aja sini dah, tinggal tunggu di rumah datang diantar kayak gitu. Terus ya kalau pengen makan mager lah keluar hujan, nah ada Gojek, gojekin kayak gitu.
sisi dampak positif. Berarti boleh sebut merek ya? Iya, mas ya gitu lah. Pokoknya kita udah lah ngkongkan kaki aja lagi di rumah sekolahnya ngantar kayak gitu. Banyak ya kak. Ada yang lain mungkin? Ya, kalau dari Mempermudah pekerjaan juga kan. Tadi itu belanja email. ya terus apalagi dari itu kan butuh handphone. Nah itu kita aplikasi semua dari Zoom, dari Classroom, semua itu kan adanya di HP. Kalau di laptop kadang bisa, cuman kan makan kuota lebih banyak itu sih. Dampaknya lebih segi positifnya gitu. Kalau dari saya. Tadi itu kita secara umum manfaat gadget itu dalam kehidupan kita. Nah sekarang kita mau lebih ke spesifiknya lagi dari manfaat ini dari dalam bidang pendidikan. Bahwa kita semua kan sini adalah orang pendidikan ya. Nah saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, apa sih terasa nggak beda setelah adanya gadget ini? Apakah bedanya itu adalah secara positif kepada teman-teman semuanya atau malah negatif, menyebabkan dampak negatif kepada teman-teman, misalnya menjadi mental breakdown ya, mental breakdown. Baik. Apakah menyebabkan mental breakdown terhadap saudara semuanya atau malah sebaliknya menyebabkan suatu hal yang positif dalam dunia pendidikan khususnya? Saya kasih contoh ini ya. Kalau mental breakdown misalnya kan, dosen itu semakin gila ngasih tugas karena mentang-mentang udah ada Google jadi makin susah tugasnya. Mungkin ada yang lain, misalnya seperti itu tadi saya kasih contoh. Mungkin saya kasih pernyataannya dalam dunia pendidikan, apa sih keuntungan gadget ini? Iya. Apakah terasa bedanya setelah nih gadget atau tidak? Terasa sih karena ini aku aja yang ngomong. Iya. Yang lain nggak tahu ada. Nah mungkin nanti. Mungkin nanti oke. Kalau dari saya sih pribadi kerasa gitu karena menjadi pendidikan, apalagi saya kan termasuk dari ekip gitu Iya, kan. betul. Ini kerasa sih kayak misalnya satu lebih mempermudah saya dalam misalnya saya juga ada ngajar gitu kan di tempat. Nah ini mempermudah, jadi misalnya ada misalnya nih nanti sore mau ngajar, nanti saya kirim dulu materinya ke anak-anak gitu kan. Nanti ini baca dulu, nanti kita bahas. Nah itu jadi lebih mempermudah kita. Nah kalau dari segi apa namanya pendidikan yang lebih umumnya ataupun ke atasnya pendidikannya gitu kan, nah ini mempermudah juga gitu. Kayak misalnya mensosialisasikan dari kurikulum terbaru. Nah itu kan dari internet gadget gitu kan. Nah itu sangat mempermudah. Jadi kita tahu perkembangan kurikulum kita. Kayak dari KTSP ke-13. Mungkin tadi ini ada isu-isu juga katanya mau dirubah lagi gitu kan. Nah ini jadi tinggal tergantung kitanya aja lagi mencari informasi dari gadget itu. Itu sih dari. Berarti sangat terasa ya perubahan dalam dunia pendidikan. Mungkin ada yang lain? Ya. Kalau misalnya dalam dunia pendidikan yang kami rasakan yang paling terasa itu adalah waktu. Waktunya ya. Waktu itu lebih fleksibel aja karena kan daring kan, kuliahnya daring. Jadi misalnya kamu ada kerjaan nih, ini jadwal kuliah, tapi ada kerjaan misalnya ada harus pergi ke sini. Nah karena kita daring, ya udah jadi kan cuma pakai handphone doang. Jadi bisa di mana-mana, bisa apalagi kalau ada tugas tuh, kerjain tugas misalnya. Ada kerjaan lagi kan misalnya, jadi bisa di tempat nggak di rumah aja kita kerjain tugas, jadi bisa di mana-mana. Oh iya tugas ini dong dikerjain lagi dulu pakai handphone, cuman modal handphone aja kayak gitu kan. Oke, baik. Ini last question ya. Saya minta pendapat dari teman-teman semuanya. Bagaimana cara kita mengendalikan gadget ini secara positif? Ya, boleh. Be wise dalam menggunakan gadget. Jahat. Bukan cuma namanya aja smartphone, tapi penggunanya juga. Oh, keren sekali ya. Keren. Singkat, padat dan jelas ya. Ada yang lain? Setuju dengan Kak Intan. Setuju ya? Kalau aku setuju sih. Setuju ya? Saya setuju. Tidak mewakili gitu. Iya. Berarti bukan gadgetnya yang smart, tapi Orangnya Iya, harus iya. beda. Intinya lagi. sangat penting sekali ya. Tidak diri sendiri. Ah, Ya, iya, betul. betul. Jadi tadi saya simpulkan dari berbagai macam pertanyaan dan pernyataan bahwasanya saudara-saudara sini semua memang
mendukung adanya peranan gadget ini dalam kehidupan kita. Dan terakhir tadi, bagaimana kita menggunakan gadget ini. Menggunakan gadget ini, jangan gadgetnya aja yang pintar, tapi orangnya juga harus pintar. Jadi teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya dan waktunya, terutama telah ikut dalam kegiatan kita ini. Semoga kegiatan kita ini bermanfaat. Dan mungkin itu saja dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mari kita berdoa sebelum kita pulang. Kita berdoa untuk agama dan kepada masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih semuanya ya.